kelar nih. Tanaman udah, buce udah datang, udah siap. Om, Ya, kenapa? Masuk aja. wah keren nih. Iya, Sep. Kenapa, Sep? Itu apa? Hardscape udah kelar Om. Buce udah datang, tanaman udah siap semuanya. Mau planting sekarang Om? Sekarang ya? Iya. Oke, ayo, boleh. Nih, dikit lagi nih. Mantap Om. Jangan ngelem. Yaudah, ayo. Ayo. Kapan datangnya, Sep? Barusan Om. Oke, siap. Ayo. Mana bucanya? Itu Om di kardus Oh, ini. baru datang. Coba ambil cutter atau Sorry, Om. ini mos yang tanaman yang lain udah siap. Lagi disiapin Om Mamin. Oh, ini mosnya ya. Oke, siap lah. Rockwall udah ya? Udah. Berarti buka ya, coba buka. Bye. Wah. Guys. Wah, keren ya. Keren. Di sini saya berada di Sultan Aquatic untuk melakukan planting ya bersama kawan-kawan dengan tim Sultan Aquatic. Sini kita mempersiapkan bahannya semuanya serba baru karena ini adalah palut ya, sebenarnya semi darat, tapi kita memakainya yang masih darat. Kalau kita pakai yang tidak dalam air, ini perkembangannya jelas kurang bagus ya, dia perlu adaptasi baru. Tapi kalau ini masih darat, nanti semi airnya atau di kaloriumnya itu akan lebih bagus. Perkembangannya seperti ini. Nah, kita mau pakai buce, kita mos dan tanaman lainnya. Simak ya kawan-kawan. Sini kita ada sedikit tip atau tutorial cara planting seperti apa yang benar. Kita sama-sama belajar, sama-sama selalu berinspirasi. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada media ya. Ini media rockwool namanya. Rockwool ini adalah untuk menampung air. Jadi dalam proses membuat paludarium itu saya selalu memakai yang rockwool. Dimana seperti ini, kita memilih tanamannya itu yang sesuai besar enggak, kecil enggak, atau medium, dan tempatnya juga harus disesuaikan. Contohnya seperti ini. Kalau buce itu hanya ditanam ya di atas rockwool ya, seperti ini. Seperti ini. Itu buce. Kalau misalnya seperti ini juga bisa, cuma tidak pantas sehingga karakter hardscape-nya pun hilang. Tapi kalau di sela-sela karakter hardscape ini di sini sebetulnya sangat pantas gitu. Terus itu untuk buke ya. Kalau untuk moss beda lagi. Moss itu nah, ini satu contoh ya buat kawan-kawan, buat pemula yang selalu inbox, selalu WA. Jadi saya harap saat ini sudah waktunya tonton di channel Agung Siono aja ya, atau di channel Sultan Aquatic. Di situ sudah lengkap, selalu bermacam-macam tutorial tentang hardscape, aquascape, dan paludarium. Nah, kalau untuk moss seperti ini, sama halnya kita juga mencari posisi yang sekiranya pantas ya, nah, seperti ini. Nah, yang kita lem kayunya, rockwoolnya jangan sedikit ditempelin. Untuk membuat situasi atau keadaan itu natural, tidak natural. Nah, di depan moss ini, ya di depan buce ini kita tambahin moss sedikit saja. Jadi kelihatannya sudah natural. Nah, ini.
gitu ya buat teman-teman ya. Ini tips atau cara ya untuk planting yang benar, sehingga proses dalam perkembangannya pun juga bagus seperti itu. Oke ya, kita ulangi. Di sini kita kasih sedikit saja, jangan terlalu lebar, maksudnya jangan terlalu banyak. Kalau kita pandang atau kita lihat, sudah jelas kenaturalnya itu dapat ya, karena di sini adalah tidak menyendiri gitu loh. Di sini ada bermacam-macam tanaman, walaupun toh saat ini kita baru ada mos dengan bucek. Contohnya seperti ini cara menanamnya. Oke kawan-kawan, seperti itu sekedar cara sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel Wisiono dan Sultan Aquatic. Di situ selalu ada tutorial pembuatan segala macam yang dibutuhkan hardscape, pembuatan hardscape, aquascape, juga cara planting, juga cara planting dan lain. Oke, landscaper lanjut untuk planting. Aku lagi perlu banget aquascape yang menurut Bapak rekomend di Sultan Aquatic yang mana? Sultan Aquatic di sini Mbak. Iya, untuk yang rekomendasinya. Betul. Mbak mau apa tuh? Aquascape, paludarium, dan ukurannya berapa seperti itu? Kalau perbedaan aquascape sama paludarium apa Pak? Gini, aquascape itu jadi contohnya seperti ini ya. Ini adalah aquascape, jadi semuanya itu adalah tertutup dan juga airnya juga full. Nah itu bedanya. Untuk tanaman itu ya ada yang sama, juga ada yang beda. Tapi kebanyakan sih kalau namanya aquascape dan paludarium itu tidak jauh beda, itu hanya beda nama, juga hanya beda konsep. Terus kalau untuk paludarium ini contohnya nih yang sedang saya kerjakan. Ini namanya hardscape ya. Ininya bahannya adalah bahan dari akar ya, dari akar. Akar. Kalau kawan-kawan skipper bilang itu adalah ini namanya kayu rentek. Kayu rentek. Iya, kayu rentek. Beda-beda ya Pak ya untuk? Pasti. Ada juga yang namanya rasamala, senggani, sirem, rentek. Juga ada juga yang ya banyak lah hal macam-macamnya ya untuk kayu untuk aquascape dan paludarium. Seperti itu Mbak. Nah kalau yang ini ukurannya berapa Pak? Ini ukuran 1,20 meter kali 65, tingginya 85. 1 meter. Ya, 1,20 meter lebar. Karena ini kayu rentek, berarti ini tanamannya udah masuk langsung otomatis gitu Pak? Oh enggak Mbak, kita planting Mbak, kita tanam seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Makanya ini kita lagi dalam proses penanaman ya, atau lagi dalam proses planting ya, pembuatan seperti itu. Planting. Untuk jenis-jenis tanamannya, ini emang ada khusus atau misalnya bisa by request gitu? Yang jelas kalau untuk tanaman itu banyak ya Mbak. Yang penting intinya masih di seputaran aquascape dan paludarium. Contohnya yang saya pakai seperti saya sekarang ini adalah jenis bucek ya, bucek palandra.
Kalau yang halus-halus kayak ini adalah moss. Terus untuk tanaman yang lain mungkin menyusul ya, karena masih ini juga belum selesai. Kita nunggu juga masih dalam perjalanan untuk tanaman-tanaman lain pelengkapnya seperti anggrek apa tuh bisa. Untuk hal yang lain masih bisa. Oh gitu. Iya seperti itu Mbak. Jadi istilahnya aquascape dan paludarium itu sebenarnya nggak jauh beda ya tanamannya. Hanya kita memilih mana yang lebih bagus saja gitu lah. Kalau bagusnya tanaman apa yang pantas ada yang cocok dengan tema yang kita ciptakan, misalnya dengan ukuran berapa seperti itu. Ya mungkin kalau ukuran 3 meter ya mungkin sudah akan beda lagi ya konsepnya. Ini kan hanya ukuran 1,20 meter. Jadi ya kita cukup pakai bucek-bucek mini juga moss sudah cukup bagus lah untuk dilihat seperti itu Mbak. Jadi untuk temanya itu per meter ya Pak ya? Jadi kalau misalnya saya request berapa meter nanti berubah gitu bentuknya atau gimana? Iya bisa. Kalau masalah nge-request itu bebas Mbak ya, tergantung selera Mbak, misalnya bisa apa ya membawa gambar sendiri juga bisa, atau memang kita siapkan dari sini juga bisa seperti itu. Oh baik. Di sini Sultan Aquatic semuanya ada ya Mbak, dari mulai hardscape, bahannya juga ada, bahan mentahnya, matangnya, seperti hardscape sudah kita buat, itu ada tanaman, ada. Memang spesialnya sih di bucek Walanda ya. Kalau bucek Walanda di Sultan Aquatic ini memang luar biasa. Ini aja kita setiap mau planting kapan saja, bukan lagi kita ngambil dari alamnya dulu, kita cukup ngambil dari farmnya aja yang ada di Ciames seperti itu Mbak. Sudah tersedia? Ya sudah ready, kita sedia. Oh dari mana Mbak? Kalau Saya boleh tahu? Dari Padalarang Pak. Padalarang ya. Oke Mbak, dekat sih Mbak dari sini. Dari dekat. Iya. Dekat. Iya. Pak, ini kan saya awam nih soal aquascape kayak gini. Terus kalau misalnya saya pengen ada ikan-ikan gitu, harus jenis ikan tertentu atau bebas nggak sih Pak? Atau yang jelas ikan air tawar aja? Kalau untuk untuk ikan itu Mbak ya, untuk ikan itu kalau di aquascape itu banyak macamnya Mbak. Tergantung selera aja, ada tetra, ada neon kardinal gitu ya. Juga ada manfish dan lain-lain banyak macamnya lah. Yang jelas tergantung ukuran Mbak. Kalau misalnya ukurannya Mbak hanya 30 cm ya kita taruh ikan manfish kayaknya kurang pantas ya, karena dia manfish itu kan lebar juga gepeng istilahnya seperti itu ya. Kalau ikan kecil itu bisa seperti neon itu masih bisa. Tapi kalau untuk paludarium kayak gini ikannya bisa juga Mbak di bawah di dasarnya. Nah gini bebas sih masalah ikan banyak. Pak untuk perawatannya sendiri gimana nih Pak? Kalau untuk perawatan sebenarnya paludarium itu tidak susah Mbak. Ya. Tidak susah. Paling mungkin ya yang namanya ini adalah settingan baru, udah jelas mungkin 2-3 hari sekali mungkin diganti airnya, karena kita hanya supaya bening cepat bening aja, karena namanya masih baru. Biasanya selama 1 minggu itu air masih tetap belum bisa bening, tapi harus ganti air. Tapi kalau sering-sering mungkin bisa 1 minggu kemudian atau 12 hari ke depannya itu sudah bagus. Sudah bagus. Ya itu hanya untuk perawatan ya. Kalau untuk perawatan tanamannya kita hanya ya menikmati aja sih Mbak kalau paludarium. Ya hanya menikmati aja. Perawatannya nggak susah. Paling kalau ada yang tanamannya mana yang kurang pas atau mati kita ganti aja seperti itu. Gitu. Nggak susah ya Mbak. Perawatannya paling mudah. Ya. Cuma untuk pertama mungkin filter airnya belum stabil ya Pak ya. Jadi harus 2-3 kali diganti. Bukan Mbak, bukan masalah filter tidak stabil. Dengan keruhnya sebuah aquascape maupun paludarium itu tergantung bahan yang kita pakai. Kalau pakai bahan yang masih baru seperti ini dari alamnya, udah jelas itu bukan masalah adaptasi. Memang karena ini kayu belum pernah kerendam, juga masih baru dari alamnya, jadi dia masih bisa kuning Mbak, sesuai dengan luntur-lunturnya kayu seperti itu. Dan juga pori-porinya juga masih banyak kotor-kotoran apa segala macam. Nah, di situ akan larut nanti setelah beberapa hari. Apabila itu kita sering mengganti airnya. Karena ini kan alami ya Pak ya? Betul alami. Suka ya Mbak ya? Suka. Oke Mbak. Ada lagi Mbak? Barangkali
masih. Nah untuk kan karena ini ukurannya berbeda ya Pak ya, pasti di dalam nominalnya juga beda dong Pak. Ya udah pasti. Biasanya kalau di Sultan Aquatic dipatok harganya berapa Pak? Kalau untuk harga itu Mbak ya sebenarnya pertama ya tergantung bahan. Bahan yang mau kita pakai itu bahan dari mana, dari apa seperti itu. Akan tetapi kalau kita bahannya misalnya dengan ukuran 1,20 m kita pakai rentek. Terus juga ada yang pakai santigi, otomatis beda pertama. Terus keduanya adalah konsep Mbak ya. Konsepnya. Kita memakai kayu apapun, di situ konsep juga akan membedakan harga. Gitu. Kalau kita konsepnya bagus, terkonsep lah logikanya, itu harganya juga pasti bagus seperti itu. Namun untuk Mbak atau teman-teman Mbak semuanya, apabila kita ingin membuat aquascape, herbarium, pembuatan tanaman dan ikan segala macam, datang aja deh ke Sultan Galeri. Jadi di sini kita bisa ngobrol dan juga bisa seenaknya aja lah mau nego atau gimana itu no problem ya. Yang penting intinya namanya hobi itu saya rasa nggak harus sekian. Betul. Kayak gitu. Mbak ini sudah lumayan, tinggal menambahi tanaman-tanaman jenis lainnya. Misalnya kayak Monte Carlo. Oh nanti ditambah? Ya masih ditambah lagi Mbak. Ini kan masih baru 2 jenis tanaman antara buce dan mus, untuk membuat situasi keadaan seperti ini pun bisa jadi natural. Itu akan juga karena penempatan tanaman, juga karena pemilihan tanaman, jenis-jenis tanamannya yang benar atau yang bagus seperti itu. Kalau misalnya nih, saya tuh kan mau beli, terus sesuai dengan konsep saya, itu biasanya untuk di Sultan Galeri ini pengerjaannya berapa lama sih Pak? Untuk pengerjaan itu tidak tergantung ukurannya Mbak. Misalnya untuk ukuran 1,20 m itu seperti ini, itu paling cukup 2 hari. Udah berikut persiapannya ya. Ya gitu. Karena akuarium juga 2 hari juga udah kering. Udah ready ya? Iya, udah ready seperti itu. Kalau untuk membuat hardscape-nya di sini kita kan kebetulan tim juga lagi banyak ya. Karyawan juga banyak, jadi kita nggak kerja sendiri. Kita juga rame-rame, apalagi mereka sudah semuanya udah bisa seperti itu. Jadi Mbak nggak usah khawatir, atau customer yang lain pun juga nggak khawatir. Di Sultan Aquatic ini adalah lengkap. Juga karyawannya juga semuanya sudah serba bisa. Di sini tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada Mbak, semuanya bekerja sama. Makanya kita sehingga terciptalah dengan adanya bekerja sama itu semuanya ke-handle seperti itu. Semuanya tidak ada terbengkalai. Seperti itu. Itulah kelebihan ya, kelebihan Sultan Aquatic. Juga kelebihan lagi satu lagi di bidang hardscape, Mbak. Di bidang hardscape di sini Sultan Aquatic ini adalah dari semua ukuran ada. Bahkan di sini bermacam-macam tema. Juga kualitas oke ya, udah pasti dijamin. Om Agung, boleh nggak saya lihat jenis-jenis akuarium yang ada di Sultan Galeri? Oh, boleh Mbak, silakan. Di sini ada 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Mbak boleh lihat. Septian, tolong diantar Mbaknya, Sep. Diantar ke atas. Mbaknya untuk lihat. Iya, makasih Om. Ya, oke. Oke ya, buat kawan-kawan scaper dimanapun berada, pemula, master maupun siapa aja, kita di Sultan Galeri ini plantingnya sudah selesai. Nah, maka dari itu mungkin hanya tinggal menambahi tanaman-tanaman yang jenis lain ya, itu pun bisa menyusul. Nah, maka dari itu PR kita ya, ini hanya menunggu proses atau perkembangan seperti apa kesuburan tanaman. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa antara hardscape dan planting ya, perlu diketahui bahwa di sini spesial memang khusus di Sultan Galeri ini adalah di mana hardscape itu harus ditampakkan, semua settingan itu harus nampak, bahkan harus ada titik focal pointnya yang memang sebagian orang itu sering membicarakan hal itu, terutama apalagi di kontes ya. Nah, di sini udah jelas, perlu saya jelaskan, ini adalah konsep sama kayak rasio ya, itu semuanya terkonsep. Antara hardscape dan planting saya ceritakan tadi adalah di mana setelah hardscape kita proses, kita bentuk, setelah hardscape menjadi terkonsep, di situ kita harus bisa menempatkan di mana tanaman-tanaman yang harus kita tanam sehingga tidak menutupi karakter hardscape.
Itu yang penting atau itu yang perlu diketahui. Oke kawan-kawan, simak kapanpun di channel Sultan Aquatic atau di Agung Siana. Di situ lengkap semuanya ada, tutorial hardscape, replanting, planting maupun lain-lainnya. Oke, salam sejahtera.